Saudara, belakangan ini nikah di KUA menjadi fenomena dan tengah menjadi perbincangan warganet. Sejumlah alasan dikemukakan pasangan yang memilih menikah sederhana di KUA. Berikut kami hadirkan diskusi nikah di KUA bersama David Rizal. Pernikahan, buat saya yang masih single, mikirnya nikah itu ternyata nggak simpel. Karena menyatukan dua orang, dua keluarga, belum lagi perintilan soal seserahan, acara pernikahan, undangan, makanannya gimana di saat pernikahan. Dan, waduh, ini lagi nih yang penting, kehidupan setelah acara pernikahan. Itu yang saya lihat di acara-acara kondangan teman-teman saya. Tapi ternyata ada juga nih orang yang nikahnya simple, cukup di KUA. Dan pernikahan ini pun viral di media sosial. Jadi sebenarnya seperti apa sih pernikahan? Apakah harus bermewah-mewahan atau cukup dengan akad aja di KUA? Ya, yuk kita bahas di diskusi. Belum lama ini viral nih, ada postingan dua pasangan suami istri yang nikahnya di KUA. Wah, simpel banget ya. Warganet juga ikut nimbrung komen. Rata-rata penasaran, kok bisa ya nikah di KUA? Kok dapat izin dari orang tua? Ada yang komen nih, mau nikah gini juga tapi takut dinyinyirin tetangga. Saya juga penasaran nih, apa ya alasan mereka nikah di KUA? Kita berdua tuh maunya cuma di KUA karena punya pengalaman, baik dari aku maupun istri aku, kita punya kakak masing-masing itu pernah nikah. Dan banyak banget gitu ngebuang energi gitu. Jadi kayak, dan kita juga gak punya teman banyak, jadi kayak yang ya udahlah kita yang emang simpel-simpel aja, toh juga teman kita cuma dikit gitu. Nah, toh juga teman kita cuma dikit. Cuma kan namanya orang tua nih, kadang-kadang menikahkan anaknya yang diundang lebih banyak temennya orang tuanya daripada anaknya, ya nggak sih? Iya sih. Tapi waktu itu gimana tuh? Mungkin waktu itu juga punya privilege kayak kedua orang tua kita tuh udah pernah menikahkan kakak kita gitu, jadi mereka mungkin udah punya kepuasan di situ gitu. Kita merasa itu privilege kita juga, jadi kayak ya udahlah, yang penting kalian juga punya niat baik, jadi kita dukung aja gitu. Ke pasangan lainnya, saya sekalian tanyain nih komentar warganet, kok bisa dapat izin orang tua? Gimana caranya? Jadi waktu itu aku sama suami, karena kita udah diinfo nih dari vendor, oh nanti kita akan kemungkinan akan menambah budget ya. Kita nambah budget karena untuk protokol kesehatan gitu, terkait dengan COVID ini harus mempersiapkan masker semuanya. Pokoknya intinya akan menambah budget dari budget yang sudah aku keluarkan gitu. Nah, ini kan modal nikah itu dari aku dan suami sendiri ya, tidak ada campur tangan gitu dari orang tua. Jadi aku sama suami memutuskan, aduh ini kalau kita over budget itu kita nggak mau gitu. Jadi akhirnya udah deh kita sama-sama cetuk, apa kita nikah aja ya di KUA ya gitu. Oh ya nggak apa-apa juga sih gitu. Ya udah, pada akhirnya kita berdua sama-sama propose ke keluarga masing-masing. Aku pun propose ke keluarga aku, terutama mama dan papa aku. Aku langsung celetuk, udah mah aku sama calon aku nikahnya di KUA aja ya gitu. Pertama kalau dari mama aku itu it's okay, karena dari awal memang semua urusan pernikahan itu diserahkan sama aku dan si calon gitu ya, karena memang biayanya juga dari kita berdua gitu. Kita kenapa waktu itu mau resepsi, memang kita ingin membahagiakan lah orang tua pada umumnya gitu ya, untuk resepsi gede-gedean, undang teman-temannya gitu. Oke, ternyata dari orang tua aku, oh ya udah nggak apa-apa gitu. Begitu pula juga dengan calon suami aku yang propose sama keluarganya, semuanya oke sih. Jadi karena semuanya udah oke, di satu hari itu keputusannya udah dapet, udah kita nikah di KUA, oke. Kuncinya berarti cukup pinter-pinter kita nih gimana menjelaskan alasan logis ke orang tua. Toh juga yang menjalankan pernikahan kan kita juga. Secara agama kan ijab kabul itu memang harus disiarkan ya. Ya harus disiarkan ya, sunnahnya gitu kan ya. Ya kalau seandainya rukunnya aja kan ada ijab kabul itu kan ya. Ya kalau diramaikan itu ya walimatul itu sunnah seperti itu. Tapi kan banyak ya masyarakat kita kan yang mampu ya, terutama ya kalau nikah di kantor itu ya itu saya bilang tadi ya, gengsi kan, wah nggak bisa dibilang nggak mampu gitu kan, padahal itu tidak ya, sudah
Terbukti sekarang banyak masyarakat yang menikah di kantor. Jadi buat apa gengsi untuk nikah sederhana? Toh nikah di KUA itu untuk semua kalangan. Gratis lagi. Memang kalau dulu kan sebelum ada kebijakan yang sekarang ini, itu kan persyaratan menikah di kantor menurut rupiah itu kan harus pakai SKTM, keterangan tidak mampu. Kalau sekarang kan walaupun mampu, tidak mampu, semuanya tidak ada biaya. Nah, kalau di luar kantor atau BDL itu bayar pajaknya, PNBP-nya ke negara 600 gitu. Nikah itu pilihan. Pilih mau konsepnya seperti apa. Misalnya punya modal, terus mau nikah di gedung besar, ya silakan. Tapi biasanya nih, tamu-tamu yang datang ke resepsi biasanya nggak pengantin kenal. Bener juga nih, cuitan Mas Kaisang. Misalnya saya nanti mau nikah, saya sih pilihnya yang simpel-simpel aja. Nikah di KUA, kayaknya boleh juga. Ya, buat saya yang paling penting adalah kehidupan setelah hari pernikahan. Masih panjang, masih banyak kebutuhan yang perlu dipenuhi. Kalau kamu gimana? Pilih nikah yang simple di KUA atau mungkin nikah yang megah, mengundang banyak tamu undangan? Yuk, tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah diskusi.